Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami terkait dengan pengeluaran pemerintah. Em, Terkait dengan penjabaran materi itu akan dijelaskan oleh Ami. Kepada Ami dipersilakan. Oke, baik, makasih Dwi. Jadi kelompok kami itu bermateri pengeluaran pemerintah. Slide selanjutnya. Yang pertama itu ada definisi pengeluaran pemerintah. Menurut Sukino, pengeluaran pemerintah mencakup semua pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi dan investasi, termasuk pengeluaran untuk barang modal, barang konsumsi, dan jasa. Sedangkan menurut Sudono Sukimo menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal yang berfungsi untuk mengatur jalannya perekonomian melalui penentuan besarnya penerimaan dan pengeluaran yang tercermin dalam dokumen APBN dan APBD. Sehingga dari dua definisi di atas, kelompok 3 menyimpulkan bahwa definisi pengeluaran pemerintah adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk konsumsi dan investasi mencakup barang modal, barang konsumsi, dan jasa. Selanjutnya, yang kedua itu ada peran pemerintah dalam perekonomian. Pemerintah ini berperan penting dalam perekonomian sebagai yang pertama ada regulator dan pembuat kebijakan, yang kedua penyedia barang dan jasa publik, yang ketiga redistribusi pendapatan, yang keempat stabilisasi ekonomi, dan yang kelima mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, adapun faktor-faktor terjadinya peningkatan terhadap pengeluaran pemerintah. Yang pertama itu adanya perang dan pergolakan dalam masyarakat. Yang kedua kenaikan tingkat penghasilan dalam masyarakat. Yang ketiga adanya urbanisasi yang membarengi perkembangan ekonomi. Yang keempat perkembangan demokrasi. Yang kelima pemborosan dan korupsi. Yang keenam pembangunan ekonomi. Yang ketujuh itu ada program kesejahteraan sosial dan yang terakhir itu ada perubahan iklim. Selanjutnya, selanjutnya itu ada jenis-jenis pengeluaran pemerintah. Adapun jenis-jenis pengeluaran pemerintah berdasarkan institusi atau organisasi, yaitu yang pertama ada pengeluaran pemerintah pusat, yang kedua pengeluaran pemerintah provinsi, yang ketiga pengeluaran pemerintah kabupaten atau kota. Berikut adalah macam-macam jenis pengeluaran pemerintah berdasarkan karakternya. Yang pertama itu ada pengeluaran atau belanja untuk investasi, yang kedua investasi dalam pembukaan lapangan kerja, yang ketiga pengeluaran untuk kesejahteraan rakyat, yang keempat biaya terkait dengan penghematan di masa depan, yang terakhir itu adalah belanja tidak produktif. Selanjutnya, ada pula teori-teori public expanded. Yang pertama itu ada teori Rostov dan Musgrave. Yang kedua teori Wagner atau hukum Wagner. Yang ketiga itu teori Peacock dan Weismann. Dan yang terakhir itu teori dari Adam Smith. Selanjutnya, selanjutnya kesimpulannya adalah pengeluaran pemerintah berperan penting dalam perekonomian mencakup pengeluaran pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Berdasarkan sifatnya, pengeluaran ini meliputi investasi, penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan rakyat, penghematan masa depan, serta belanja tidak produktif. Pemerintah juga berfungsi sebagai regulator, penyedia layanan publik, serta penstabil dan pendorong ekonomi. Berbagai teori menjelaskan peningkatan pengeluaran seiring perkembangan ekonomi dengan faktor pemicunya seperti perang, urbanisasi, demokrasi, korupsi, pembangunan, program sosial, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, pengelolaan pengeluaran pemerintah harus efisien dan transparan demi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, di sini kami akan membuka sesi Q&A kepada kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilahkan.
Dan untuk jawabannya itu akan kami serahkan langsung kepada Ibu Vina. Jadi jawabannya mungkin nggak akan kami langsung jelasin ke kalian. Saya ingin bertanya. Faris, silahkan untuk memberikan pertanyaannya. Baiklah, perkenalkan. Nama saya M. Faris Abdul Razik dari kelompok 5. Pertanyaannya adalah, jika suatu negara mengalami stagflasi atau pertumbuhan ekonomi rendah tetapi inflasi tinggi, bagaimana seharusnya kebijakan pengeluaran pemerintah dirancang agar dapat merangsang pertumbuhan tanpa memperburuk inflasi? Apakah teori Keynesian masih relevan dalam kondisi ini, atau justru pendekatan monetaris lebih tepat? Jelaskan dengan pendekatan empiris berdasarkan studi kasus negara yang pernah mengalami stagflasi. Terima kasih. Mohon maaf, Faris, untuk pertanyaannya itu boleh ditulis di kolom chat dan juga bisa tolong on cam nggak? Dan pertanyaannya diulang. Oke, Dwi. Perkenalkan, nama saya M. Faris Abdul Razik dari kelompok 5. Eh, Pertanyaannya adalah, jika suatu negara mengalami stagflasi atau pertumbuhan ekonomi rendah tetapi inflasi tinggi, bagaimana seharusnya kebijakan pengeluaran pemerintah dirancang agar dapat merangsang pertumbuhan tanpa memperburuk inflasi? Apakah teori Keynesian masih relevan dalam kondisi ini, atau justru pendekatan monetaris lebih tepat? Jelaskan dengan pendekatan empiris berdasarkan studi kasus negara yang pernah mengalami stagflasi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Faris. Kepada kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Izin bertanya. Kepada Naila, silahkan untuk memberikan pertanyaannya. Mengapa utang pemerintah digunakan sebagai salah satu sumber pendanaan dan apa dampaknya terhadap perekonomian negara? Oke, terima kasih Naila. Kepada kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya. Izin bertanya. Apakah ini sudah jelas dan tidak ada yang ingin bertanya lagi? Kelompok 2 ada yang mau nanya nggak? Izin bertanya. Oh ya, kepada Pak Farah, dipersilahkan. Sebelumnya aku izin off cam. Eh, Perkenalkan, saya Farah Nur Alifa dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3, bagaimana pengeluaran pemerintah dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan apa saja sih tantangan yang dihadapi dalam implementasinya? Sekian, terima kasih. Apakah sudah cukup? Tidak ada yang ingin bertanya lagi? Kalau ada, bisa tolong on mic aja. Izin bertanya, Kepada Sonia, dipersilahkan. perkenalkan nama aku Sonia, aku dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, bagaimana cara pemerintah membiayai pengeluarannya jika pendapatan negara tidak mencukupi? Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Sonia. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya. Baiklah, kepada Hafiz, dipersilahkan.
Baik, perkenalkan saya Muhammad Hafiz Saputra dari kelompok 5 yang bertanya, bagaimana mekanisme transparansi dalam pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi efisiensi belanja negara? Sekian. Baiklah, jika sekiranya sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, kami akan menutup sesi Q&A ini dan untuk jawabannya itu akan kami serahkan langsung kepada dosen yang bersangkutan. Em, Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat kelompok lain yang pengen presentasi bisa share screen aja.